Kalau lo mau produktif, coba terapkan 7 kebiasaan ini. Nomor 7 yang paling penting. Halo, kembali lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif, channel yang membahas tentang self-development dan produktivitas. Ayo kita sama-sama terus upgrade diri dan menjadi lebih produktif. Kali ini gue pengen bahas satu rangkuman buku yang mana sampai sekarang gue masih ingat karena memang buku ini sangat-sangat berkesan. Buku legendaris di bidang personal growth atau pengembangan diri yang sudah dibaca oleh banyak sekali orang. The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan pribadi yang efektif. Tentu lo perlu juga membaca bukunya karena gue sangat-sangat rekomendasikan. Jadi kalau lo berkesempatan silahkan baca bukunya cover to cover, very recommended. Kita akan bahas secara singkat 7 kebiasaan yang ada di buku ini. Nanti kalau di buku biasanya kita bagi menjadi kebiasaan 1, 2, 3. Ini kebiasaan yang bertujuan untuk memunculkan kemenangan pribadi. 4, 5, 6 kemenangan publik atau kaitannya diri kita dengan orang lain. Dan yang ke-7 bagaimana kita melatih semuanya. Yang pertama adalah be proactive. Bagaimana kita bisa menjadi proaktif. Artinya kita punya intensi untuk terus melakukan action. Lawannya adalah reaktif. Reaktif kalau misalnya kita mendapatkan suatu kondisi, kita hanya bereaksi saja. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita hanya bereaksi saja. Ada sesuatu yang terjadi ke kita, kita hanya bereaksi saja. Dan ini mindset yang kurang baik. Justru bagaimana kita berpikir apa yang dalam kendali kita, apa yang bisa kita segera lakukan, proaktif lah. Proaktif, ada kata aktif di situ. Dan kita perlu terus take action. Yang kedua adalah begin with the end in mind, yaitu mulai dari akhir. Kita harus berpikir, oke, goalnya mau kemana, targetnya mau kemana, apa yang mau kita kejar, apa yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah mencapainya, kita coba cari lagi goal selanjutnya apa. Ketika kita mau memulai dari akhir, kita bisa ingat lagi kenapa kita menjalani apa yang sedang kita lakukan dalam hidup maupun dalam karir. Salah satu latihannya mengingat ketika nanti kita sudah tiada, ketika kita sudah meninggal, apa kita sudah memberikan legasi yang cukup. Apakah kita puas dengan hidup kita atau enggak. Jadi mengingat kita mau mengakhiri hidup kita seperti apa, atau setidaknya dalam jangka waktu yang lebih singkat, di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, di ujung karir kita ingin menjadi siapa. Yang ketiga adalah put first things first. Bagaimana kita menempatkan yang utama dulu. Dalam time management, manajemen waktu, kita mengenal yang namanya Eisenhower Matrix. Di Eisenhower Matrix ada penting, nggak penting, mendesak, tidak mendesak, sehingga memunculkan 4 kuadran. Nah, banyak orang yang mengira kita harus berfokus ke kuadran pertama, yaitu yang penting dan mendesak. Sebenarnya enggak, karena kalau mendesak, ya pasti kita akan selalu segera lakukan. Namanya juga mendesak, namanya juga genting. Kita perlu memfokuskan ke yang kuadran 2, yang penting, nggak mendesak. Contohnya apa? Penting mendesak, sesuatu yang harus kita segera beresin, ada deadline, ada project yang harus segera dikumpulkan, ada meeting penting, ya kita akan langsung lakukan karena penting tapi mendesak juga. Nah, di satu sisi ada yang penting nggak mendesak, kuadran 2. Gimana itu? Misalnya kita ingin lebih cerdas, lebih pintar, punya banyak pengetahuan, keterampilan, itu penting, tapi seringkali kita tunda-tunda terus karena nggak mendesak dan akhirnya kalah dengan yang mendesak. Maka perhatikan bahwa yang lebih utama adalah penting, bukan hanya mendesak saja. Ini yang membedakan orang-orang yang sibuk dengan produktif. Orang yang sibuk biasanya hanya berkutat di kuadran 1 atau bahkan kuadran 3 nanti. Sementara orang yang produktif, kuadran 1-nya selesai, kuadran 2 juga dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Jadwalin. Jadwalin waktu olahraga kita. Benar-benar tulisin di kalender kita. Jadwalin waktu kita untuk belajar hal baru. Jadwalin waktu kita untuk meditasi. Apapun yang menurut kita penting. Ketemu orang, kemudian telepon orang tua kita. Apapun itu yang menurut kita penting, kita jadwalin langsung di kalender. Oke, kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat adalah think win-win, berpikir menang-menang. Sebenarnya banyak yang bisa kita explore dari chapter di buku ini terkait think win-win. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi asertif. Kuncinya 2, kita bisa berani dan peduli. Berani menyampaikan apa keinginan kita supaya kita juga dapat win-nya. Tapi peduli juga dengan kebutuhan dan keinginan orang lain, sehingga orang lain juga dapat win-nya. Ketika kita bisa mengkombinasikan itu, kita tidak terjebak ke komunikasi agresif, mau kita doang yang menang, atau komunikasi pasif, mengalah terus.
tapi kita membuat komunikasi asertif. Kita menang, orang lain menang. Think win-win. Lanjut ke yang kelima. Yang kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Kita perlu mencoba untuk mengenali dulu, memahami dulu orang lain sebelum kita mau dipahami. Banyak sekali orang yang sudah menunjukkan bahwa ketika kita peduli dengan orang lain pun akan peduli lagi ke kita. Semua juga seperti itu. Ketika orang lain memedulikan kita, kan kita juga akhirnya ingin memedulikan orang tersebut. Banyak sekali cara-cara kita melatih keterampilan interpersonal kita. Misalnya ketika kita ngobrol, kita tanya apa yang menjadi minatnya, hobinya apa, cari topik-topik yang memang orang tersebut minati sehingga membuat mereka merasa dipedulikan. Kemudian yang keenam adalah synergize atau mensinkronkan. Ini adalah era kolaborasi, bukan lagi era kompetisi. Jadi ketika kita mencoba synergize atau sinkron, bersinergi dengan orang lain, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. 1 tambah 1 bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10. Kenapa? Karena peluang-peluang yang muncul dari sinergi itu luar biasa besarnya. Sebagai seorang kreator, gue juga ngerasain ketika kita collab, maka kita memberikan hasil yang lebih besar daripada kita hanya bekerja sendiri-sendiri saja. Jadi kita cari apa yang bisa kita kolaborasikan dengan orang lain. Caranya, coba pahami diri kita, kelebihan dan kekurangannya apa, self-awareness, dan kita lihat orang lain kelebihan dan kekurangannya apa, dan kita bisa saling membantu, kita bisa saling komplement, dan kita bisa saling membuat sesuatu yang lebih besar daripada kalau kita ngelakuin sendiri-sendiri. Terakhir, yang ketujuh, yang favorit gue adalah bagaimana kita bisa sharpen the saw, atau kita mengasah gergaji. Ketika kita mencoba melakukan kebiasaan pertama, kedua, sampai ke-6 tadi, kita perlu terus meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita, atau mengasah gergaji tadi. Kita terus perlu improve diri kita untuk menjadi lebih baik. Itulah kenapa channel ini membahas tentang self-development. Ya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kenapa sepenting itu? Karena ketika kita mau upgrade diri kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghasilkan yang lebih baik juga. Kita bisa jadi lebih produktif. Di bukunya dibahas tentang keseimbangan antara P dan PC, Product dan Production Capacity. Ketika kita menggunakan analogi pabrik, kita harus memikirkan setiap yang kita produksi, produknya harus bagus. Tapi sambil kita juga melakukan continuous improvement, yaitu peningkatan berkelanjutan. Bagaimana kita meningkatkan lagi production capacity. Kapasitas produksi kita tingkatkan. Tapi jangan hanya fokus ke peningkatan kapasitas produksi, mesinnya jadi lebih bagus, tapi kita lupa dengan hal yang kecil atau hasilnya nggak bagus gitu, jadi terlupakan. Maka kita harusnya seimbang antara produk, artinya apa yang kita lakukan sehari-hari, kita bisa produktif, kita bisa lakukan tugas-tugas kita, selesaikan project-project kita, tapi juga meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan kita untuk bisa mengelola waktu dengan lebih baik, kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan project dengan lebih bagus, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Itulah kenapa apapun yang sedang lo perjuangkan sekarang, apapun yang sedang lo lakukan sekarang, yuk sama-sama kita upgrade diri, kita cari beberapa poin-poin dalam bidang hidup kita yang bisa kita improve lagi. Dan banyak sekali caranya sekarang, bisa lewat buku, salah satunya lewat video seperti ini, lewat podcast. Silahkan bisa dengerin juga podcast gue, Cerita Pembelajar, di Spotify. Dan banyak lagi cara-cara lainnya seperti ikut pelatihan, coaching, course, dan lain-lain. So, itu buat episode video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video-video lainnya. Terima kasih, salam pembelajar.